Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Delvayona Sastrawati dengan NIM 1830 10 50 11 jurusan Tadris Matematika 6A. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar analisis real, yaitu tentang barisan bagian. Nah, materi barisan bagian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama, definisi barisan bagian, yang kedua, teorema 2.2.4 dan teorema 2.2.5. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Yang pertama kita akan membahas yaitunya tentang definisi dari barisan bagian ini. Yaitunya diberikan barisan bilangan real X sama dengan Xn dan diberikan barisan bilangan asli naik tegas N1 besar N2 besar sampai besar NK. Barisan X absen sama dengan XNK dengan XNK sama dengan XN1, XN2 sampai XNK. Nah, itu disebut dengan barisan bagian atau disebut juga dengan subbarisan. Selanjutnya kita akan membahas teorema 2.4.4, yaitunya diberikan barisan bilangan real X sama dengan Xn, maka pernyataan berikut ini ekuivalen. Yang pertama, barisan X sama dengan Xn tidak konvergen ke X elemen R. Nah, R ini merupakan bilangan real. Selanjutnya, sifat kedua, ada epsilon 0 besar 0 sedemikian hingga untuk sembarang K elemen N merupakan bilangan asli, terdapat NK elemen N sedemikian hingga NK besar sama K dan nilai mutlak dari XNK dikurang X besar sama epsilon 0. Yang ketiga, ada epsilon 0 besar 0 dan suatu barisan bagian X absen sama dengan XNK sedemikian hingga nilai mutlak XNK dikurang X besar sama epsilon 0 untuk semua K elemen N. Untuk pembuktiannya, yang pertama, jika Xn tidak konvergen ke X, maka untuk suatu epsilon 0 besar 0 tidak mungkin ditemukan K elemen N. Sedemikian hingga untuk setiap NK besar sama K berlaku nilai mutlak XNK dikurang X kecil epsilon 0. Akibatnya tidak benar bahwa untuk setiap K elemen N besar K memenuhi nilai mutlak XNK dikurang X kecil epsilon 0. Nah, dengan kata lain, untuk setiap K elemen N terdapat NK elemen N sedemikian hingga NK besar sama K dan nilai mutlak XNK dikurang X besar sama epsilon 0. Selanjutnya kita masuk ke pembuktian yang kedua. Diberikan epsilon 0 besar 0 sehingga memenuhi pembuktian yang kedua dan diberikan N1 elemen N sedemikian hingga N1 besar sama 1 dan nilai mutlak XN1 dikurang X besar sama epsilon 0. Selanjutnya diberikan N2 elemen N sedemikian hingga N2 besar N1 dan nilai mutlak XN2 dikurang X besar sama epsilon 0. Nah, demikianlah seterusnya sehingga diperoleh suatu barisan bagian X absen sama dengan XNK sehingga berlaku nilai mutlak XNK dikurang X besar sama epsilon 0 untuk semua K elemen N. Selanjutnya kita masuk ke pembuktian yang ketiga, yaitunya misalkan X sama dengan Xn mempunyai barisan bagian X absen sama dengan Xn yang memenuhi sifat yang ketiga, maka X tidak konvergen ke X, sebab jika konvergen ke X, maka X absen sama dengan XNK juga konvergen ke X. Hal ini tidak mungkin karena X absen sama dengan XNK tidak berada dalam persekitaran F epsilon 0 X. Selanjutnya kita akan membahas teorema 2.4.5. Nah, kriteria divergensi, yaitunya jika barisan bilangan real X sama dengan
XNK memenuhi salah satu dari sifat berikut, maka barisan X merupakan divergen. Nah, bagi apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama yaitunya X itu mempunyai dua barisan bagian konvergen, yaitu X absen sama dengan XNK dan X double absen sama dengan XRK dengan limit keduanya tidak sama. Yang kedua, sifatnya itu X-nya itu tidak terbatas. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Yang pertama yaitunya tunjukkan bahwa barisan 1, setengah, 3, 1/4 merupakan divergen. Nah, kita jawab bersama-sama. Yang pertama yaitunya kita misalkan bahwa Y itu sama dengan YN. Dengan YN yaitunya 1/6 itu merupakan bilangan genap. N-nya itu bilangan genap. Dan YN sama dengan N itu merupakan bilangan ganjil. Nah, selanjutnya kita juga akan memisalkan jika M adalah sebarang bilangan real dengan M besar 0. Berdasarkan sifat Archimedes, terdapat bilangan asli K dengan K besar M. Nah, jadi 2K ditambah 1 besar K besar M. Akibatnya, Y 2K ditambah 1 sama dengan 2K ditambah 1 besar M. Nah, jadi jelas bahwa barisan Y itu merupakan tidak terbatas. Ini sesuai dengan sifat divergen tadi, yaitunya merupakan sifat kedua, yaitunya tidak terbatas. Jadi barisan Y sama dengan YN merupakan divergen. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal kedua, yaitu tunjukkan bahwa barisan X sama dengan -1 pangkat N adalah divergen. Nah, kita jawab. Kita misalkan X absen itu merupakan -1 pangkat 2N. Nah, N ini bilangan asli, kita masukkan bilangan aslinya itu 1. Berarti -1 pangkat 2 dikali 1, maka akan didapatkan hasilnya tetap 1, dan seterusnya. Jadi, barisan bagian X absen -1 pangkat 2N ini sama dengan 1, merupakan konvergen ke 1. Dan barisan bagian yang kedua kita misalkan X double absen, yaitu sama dengan -1 pangkat 2N dikurang 1 sama dengan, nah, di sini kita misalkan lagi N-nya itu 1, maka akan didapatkan hasilnya tetap -1, -1, dan seterusnya. Ini merupakan konvergen ke -1. Nah, untuk itu kita simpulkan dari teorema 2.4.5 yang pertamanya, sifat pertamanya bahwa X adalah divergen. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal ketiga, yaitunya tunjukkan bahwa barisan S sama dengan sin N merupakan divergen. Nah, soal ini lumayan rumit karena kita membahas tentang trigonometri. Nah, tapi bisa kita selesaikan bersama-sama. Masih ingat pelajaran waktu SMA dulu atau MTS, kita sudah belajar tentang trigonometri. Nah, di sini kita mengambil contohnya sinus, yaitu menggunakan grafik sinus yang seperti satu bukit, satu lembah. Oke, berarti kita buktikan, andaikan barisan S konvergen dengan limit S sama dengan L. Nah, kita perhatikan bahwa sin V per 6 sama dengan 1/2 sama dengan sin 5V per 6, dan bahwa sin X besar 1/2 untuk X pada interval L1 sama dengan V per 6, 5V per 6. Karena panjang dari L1 itu 5V per 6 dikurang V per 6, maka akan didapatkan hasilnya 2V per 3 besar 2. Nah, di mana 2 adalah bilangan asli L1. Kita misalkan N1 sebagai bilangan pertama dengan cara yang sama untuk setiap K elemen N. Nah, maka akan didapatkan sin X-nya itu besar setengah untuk X pada interval LK sama dengan V per 6 ditambah 2V dikali K dikurang 1. 5V per 6 ditambah 2V K dikurang 1. Karena panjang
LK lebih dari 2 di mana 2 adalah bilangan asli LK. Nah, kita mengambil NK yang pertama barisan bagian S absen sama dengan sin NK. Dari S diperoleh nilai pada intervalnya yaitu 1/2,1. Nah, selanjutnya kita masuk ke untuk mencari S double absennya. Nah, dengan cara yang sama, jika K elemen N dan JK pada interval JK sama dengan 7V/6 ditambah 2V dikali K dikurang 1, 11V/6 ditambah 2V K dikurang 1. Nah, kita kemudian mendapatkan hasil sin X-nya yaitu min 1/2 untuk setiap X elemen JK. Dan panjang JK lebih dari 2, kita misalkan lagi, MK adalah bilangan asli di JK, kemudian barisan S double absen sama dengan sin MK. Dari S memiliki semua nilai yang terletak pada interval min 1, min 1/2. Dari sini kita akan mendapatkan hasil bahwa S double absen yaitunya panjang intervalnya min 1, min 1/2. Sedangkan S absen kita mendapatkan panjang intervalnya 1/2,1. Nah, di sini sesuai dengan sifat teorema 2.4.5 tadi, itu merupakan sifat divergen, yaitu pada sifat pertamanya. Nah, diberikan setiap bilangan asli C, dilihat pada barisan bagian S absen dan S double absen kuadrat terletak di luar 1/2 lingkungan dari C. Nah, oleh karena itu, C bukanlah limit dari S karena C elemen R berubah-ubah. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa S adalah divergen, karena S ini sesuai dengan sifatnya yang pertama pada teorema 2.4.5. Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada saat sekarang ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.